Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Yumuliana dengan NIM PO 7142512210033. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis radiofarmaka TC99M MDP pada pasien kanker payudara di daerah tulang, lutut, dan panggul. Nah, sebelumnya, apa sih itu kanker? Kanker merupakan tumor ganas yang terbentuk akibat pertumbuhan sel-sel yang cepat, berlebihan, dan tidak beraturan. Salah satu kanker yang banyak menyerang wanita adalah kanker payudara. Kanker payudara merupakan jenis kanker yang berkembang dari sel-sel yang berada pada kelenjar payudara. Metastasis dapat dideteksi menggunakan radiofarmaka. Radiofarmaka dihasilkan dari campuran senyawa radiostop dengan kit farmaka. Radiostop merupakan salah satu zat yang dapat menghasilkan sinar alfa, beta, maupun sinar gamma yang dengan menggunakan waktu para tertentu. Kemudian, untuk mengetahui metastasis kanker ke tulang, maka perlu diketahui nilai akumulasi biodistribusi dan aktak radiofarmaka TC99M MDP. Besar nilai akumulasi, biodistribusi, dan aptak dapat dihitung dari hasil pecahan kamera gamma menggunakan teknik region of interest atau ROI pada organ target yang akan dianalisis. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis akumulasi radiofarmaka TC99-MDP, kedua biodistribusi radiofarmaka, kemudian presentasi aptek dan pada tulang lutut dan panggul pasien kanker payudara. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana bahan penelitian digunakan adalah TC99M sebagai penurut atau teacher dengan kit farmaka MDP untuk menilai fungsi tulang. Kit farmaka MDP digunakan sebagai pembawa radiostop menuju tulang untuk diagnosis. Kemudian alat yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah kamera gamma yang digunakan sebagai perangkat pencitraan pada pasien yang menjalani pemeriksaan tulang. Dos kalibratoian yang digunakan sebagai perangkat untuk menghitung aktivitas suatu radiostop juga untuk menentukan aktivitas dosis yang akan disuntikan pada tubuh pasien. Nah, adapun tata cara pelaksanaan bone scan yaitu pemeriksaan awal identitas pasien kanker payudara seperti umur, jenis kelamin, pengambilan elusi radiostop TC99M, operasi radiofarmaka dengan MDP, pengukuran radiofarmaka yang digunakan dalam pemeriksaan tulang, lutut, dan punggung pada pasien payudara yaitu TC99M MDP dengan aktivitas dosis sebesar 10-15 mCi. Menggunakan dos kalibrator menginjeksikan radiofarmaka ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah intravena di daerah kultif atau lipatan lengan. Setelah menginjeksikan radiofarmaka, pasien menunggu selama 2 jam dan disarankan meminum air secukupnya minimal 2 liter. Hal ini dilakukan agar sisa radiofarmaka berada pada daerah kelenjar liur, eksokrin maupun endokrin dapat dihilangkan sehingga tidak mengganggu hasil pencitraan yang diharapkan sebelum pemeriksaan. Pasien diharuskan buang air kecil terlebih dahulu agar hasil pencitraan pada daerah punggul tidak terlalu tinggi radioaktivitasnya sehingga tidak dapat mengganggu hasil diagnosis pada daerah tubuh tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana hasil yang pertama yaitu menunjukkan ini dengan akumulasi TC99M MDP dengan pembahasan akumulasi tertinggi panggul anterior, di mana pasien tanpa metastasis lutut kanan 0,301 mCi, panggul anterior 2,118 mCi, panggul
posterior 1,665 mCi. Kemudian akumulasi dipengaruhi dari lokasi metasis dan fungsi ekresi. Nah, yang kedua yaitu biodistribusi Tc99M MDP. Dengan hasil seperti ini, dan penjelasannya yaitu biodistribusi tertinggi, panggul anterior atau normal, pasien metasis panggul posterior 83,746 mbq dengan nilai dipengaruhi oleh ekresi dan lokasi metasis. Nah, yang ketiga yaitu hasil uptake Tc99M MDP yaitu dengan penjelasan uptake tertinggi panggul anterior 14,120%, kemudian uptake lebih tinggi pada pasien metasis dan uptake tergantung pada metabolisme tubuh dan lokasi kanker. Nah, baik. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil pengolahan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa akumulasi biodistribusi dan presentase uptake radiofarmaka Tc99M MDP di daerah lutut kanan lebih tinggi daripada di lutut kiri. Dalam kondisi tulang tidak memiliki metasis. Selain itu, nilai-nilai tersebut lebih tinggi daripada panggul anterior pada panggul ataupun panggul posterior. Kondisi sebaliknya dapat terjadi jika metasis terjadi pada lutut kiri dan panggul posterior. Secara umum, nilai akumulasi, biodistribusi, dan presentasi uptake radiofarmaka Tc99M MDP sesuai dengan diagnosis awal dokter. Jika diagnosis dokter menyatakan pasien mengalami metasis ataupun suspek, maka nilai-nilai tersebut akan hilang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien normal atau tidak terdapat metasis pada tulang. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Kalau masih ada yang bingung, mari kita diskusikan. Kalau tidak ada yang bingung, berarti saya harus hati-hati. Jangan-jangan saya terlalu cepat bicaranya. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.